Tanya ini kepada Mas Agus Sukoco ini selaku budayawan, kalau berbicara budaya kita harus budaya yang berpancasila, sebetulnya budaya yang berpancasila itu seperti apa, Mas Agus? Coba dianukan biar teman-teman juga paham ini. Kita kenalnya budaya barat kayak gini, kita budaya ketimuran, budaya yang berpancasila yang seperti apa? Monggo. Terima kasih Pak. Saya menindaklanjuti dari Mas B mengatakan jati diri ya. Jadi esensi dari Pancasila adalah dia saripati dari nilai-nilai luhur. Ya. Secara redaksional, 5 sila ini sesuatu yang luar biasa. Bukan poin-poin yang terpisah, tetapi satu paket yang tadi saya jabarkan terkait dengan soal tidak bisa dipisahkan. Nah, Pancasila yang menjadi 5 sila tadi ini tanggal 1 Juni ini adalah, kalau saya analogikan, dia ibaratnya bayi yang lahir. Artinya apa? Kita harus melacak ada rahim sejarah yang melahirkan. Karena apa? Karena Pancasila merupakan galian dari nilai luhur, bukan memetik dari imajinasi hayalan yang jauh-jauh. Tapi Bung Karno itu menggali dari nilai-nilai sejati bangsa sendiri. Maka saya mencoba untuk membentang jarak pandang sejarah agak jauh ini, Pak. Kita ambil contoh dari abad ke-6 atau 7 di era Mataram kuno. Itu ada 2 dinasti. Satu dinasti Sanjaya yang Hindu, dinasti Samaratungga yang Buddha. Ini selalu bertabrakan. Ada konflik ideologi di sana. Tapi kemudian ada mekanisme alamiah dan kultural yang mempertemukan, memaksa 2 dinasti ini bertemu. Dilalah anaknya Sanjaya yang bernama Rakyat Ikatan dan anaknya Samaratungga yang bernama Kusumawardhani jatuh cinta, akhirnya menikah. Maka pernikahan ini bukan sekedar pernikahan cinta 2 hati manusia, tapi pernikahan ideologi. Ternyata bangsa kita punya bakat besar di dalam bersatu. Sejak jauh-jauh hari bangsa kita bakat utamanya adalah Bhinneka Tunggal Ika, pluralisme. Jadi kalau hari ini sesungguhnya siapapun kita yang hidup di generasi sekarang secara genetik memiliki bakat itu. Kalau hari ini ada orang yang senang konflik, senang bertengkar, sesuatu yang sesungguhnya tidak bisa dipertengkarkan, agama dan Pancasila dipertengkarkan sampai lahir polarisasi atau cebong kampret lah, macam-macam. Ini sesungguhnya saya tanya, kalau leluhur kita, secara kita adalah anak turun dari bangsa yang punya bakat bersatu, kok hari ini kita sedang bertengkar? Saya ragu ini, sesungguhnya itu keturunan siapa? Karena kalau keturunan asli bangsa kita, itu bakat utamanya adalah bersatu. Sejak Mataram Hindu, kemudian ke Sriwijaya, Kediri, sampai Singasari, terakhir Majapahit. Itu bangsa kita, bangsa sangat adaptif. Sebelum ada agama-agama Samawi datang, itu bangsa kita sudah memiliki proses spiritual dan intelektual secara otentik yang disebut kapitayan. Datangnya Hindu-Buddha itu menambah referensi. Oh, ini buat tambahan mempercerdas dan memperkuat batin saya, bukan kemudian mencerabut identitas atau jati diri bangsa. Bangsa kita tetap jadi bangsa kita, jadi subjek, meskipun Hindu-Buddha datang. Maka tetap jadi Indonesia, kata Bung Karno, tidak jadi India. Ini bangsa kita subjek. Ini artinya bangsa kita punya bakat yang adaptif. Bahkan kemudian nilai Hindu-Buddha yang dibersatukan dengan nilai-nilai otentik yang bernama Kapitaya melahirkan satu konstitusi Majapahit yang bernama Utara Manawa. Ini konstitusi Majapahit yang waktu itu dikawal oleh Raden Teru, panggannya Majapahit. Nah, sirna hilang bertani bumi tahun 1478 Majapahit runtuh. Kemudian Islam memasuki ruang politik di bawah Wali Sanga, meskipun jauh sebelum itu Islam sudah datang, tapi persentuhannya personal, Mas. Wong bojo, pedagang bojo, anaknya nanti Islam. Nah, redupnya Majapahit mempeluangi Islam untuk menjadi subjek sejarah. Maka saat itulah Wali Sanga memainkan peran politiknya masuk ke dalam ruang-ruang kekuasaan. Awalnya memang ada konflik ideologi juga, maka sempat terjadi tawur ideologi antara Islam Demak dan Majapahit. Majapahit tadi konstitusi Utara Manawa, Demak konstitusi Wali Sanga. Ada konflik antara Raden Teru dan Sunan Ngudung, bapaknya Sunan Kudus.
tapi kemudian berhasil dilerai dengan proses kultural yang sangat cerdas dan brilian oleh Sunan Kalijaga, sehingga Demak kemudian meskipun Islam tetapi tidak kemudian mencerabut kita dari budaya Nusantara sampai sekian generasi, dari Raden Patah, Pati Unus, Sultan Trenggono, Sunan Prawoto bergeser ke pedalaman Jakarta Tingkir, Sultan Hadiwijaya itu masih menggunakan aspirasi Sultan dari Quran. Sampai kemudian ke pedalaman Alas Mentawai lahirlah Mataram Islam, kelak lahirlah NKRI. Meskipun itu terjadi perubahan, ada Belanda waktu itu mengacak-acak tatanan sudah ada, bahkan perlawanan kepada Belanda kemudian dipuncaki oleh Diponegoro. Sejak Diponegoro kalah agak redup. Nah, tetapi Belanda kemudian digugat oleh internasional dan oleh orang-orang Belanda sendiri, misalnya ada Multatuli ya, Dan Stecker, sehingga Belanda kemudian melahirkan politik etis tahun 900-an yang kemudian mempeluangi pribumi untuk bersekolah. Mulailah ada gagasan Cokro Aminoto. Cokro Aminoto kemudian melakukan pembayangan kira-kira bangsa atau negara seperti apa yang akan kita gagas. Pasti bukan kesultanan, pasti juga bukan, karena ada keniscayaan modernisasi. Ideologi dunia mulai berdatangan. Ada sosialisme, ada Islam, ada agama. Maka murid Cokro kan variasi, ada yang sosialis, Semaun, Muso, Alimin, ya. Ada yang kanan, Kartosuwiryo, lahirlah DITII. Tetapi Bung Karno pada saat itu, Indonesia bukan kiri, bukan kanan. Pada saat itulah Bung Karno melakukan ijtihad luar biasa, menggali nilai luhur, sehingga lahirlah istilah nasionalisme. Meskipun saat itu belum ada kata Indonesia, baru ada kata Indonesia, belum ada kata Pancasila juga. Kata Indonesia itu ada sejak abad 18, dipopulerkan di majalah ilmiah di Singapura oleh George Windsor dan James Richardson. Wah, ini menambah honor, makin menunjukkan kecerdasan. Ini Rasa ini Pak Agus, betul ini. Ini saya harus paparkan ini supaya, karena ada wal tandur nafsu makodamah lihat. Untuk melihat masa depan, pelajarilah sejarah. Jadi untuk bagaimana kita melangkah dan menerjemahkan Pancasila, kita tidak bisa mengelak dari membaca Pancasila kita, karena itu nilai leluhur kita. Nah, jangan lupa jas merah. Jangan lupa kata Bung Karno itu. Kemudian kata Indonesia dipopulerkan oleh Bung Hatta dan terbit di majalah Sosialis tahun 28. Sejak itulah ada kata Indonesia. Nah, kegelisahan Bung Karno yang kemudian tadi bukan kanan yang Kartosuwiryo, bukan kiri yang Muso, Alimin, Dalimin dan lain-lain. Apa itu? Lahirlah nasionalisme. Kemudian nilai-nilai renungan Bung Karno menggali masa silamnya leluhur kita sejak jauh hari diekstrak menjadi 5 sila tadi. Jadi 5 sila tadi ini menggambarkan watak asli bangsa kita. Jadi kalau ingin lihat Indonesia sekarang kan gini Mas Bayu, kita mungkin di atas kertas teritorial mungkin masih disebut sebagai berdaulat, tetapi bagi saya ada kedaulatan yang lebih substantif. Meskipun di atas kertas wilayahnya masih utuh, tetapi ketika orang Indonesia sudah tidak seperti orang Indonesia. Orang Purbalingga tadi kata sebagai itu sudah tidak seperti orang Purbalingga. Purbalingga malah kayak orang Arab gitu misalnya. Purbalingga kayak orang Barat. Itu berarti kita kehilangan kedaulatan. Dan berdaulat tidak hanya soal teritorial, tapi ketika orang Purbalingga tetap bangga sebagai orang Purbalingga dan menunjukkan ekspresi kepurbalinggaan, itulah yang namanya kedaulatan, dan penjaganya adalah Pancasila tadi. Matur nuwun. Aplaus buat Pak Agus Sukoco, ini luar biasa ini. Begitu semangatnya tadi dari dinasti Samaratungga dengan Sanjaya, ya, adanya persatuan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, suasana masih cukup gerimis. Apakah Bapak Ibu masih semangat? Purbalingga bersatu luar biasa. Sekali lagi, Purbalingga bersatu luar biasa. Pancasila jaya jaya jaya. Sebagaimana yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Agus Sukoco, bahwa persatuan antara dinasti Sanjaya dengan Samaratungga itu yang mencetuskan adanya bahwa sebetulnya budaya bangsa Indonesia itu budaya bersatu,
tidak budayanya antara cebong dan kampret gitu kayak. Bukan budaya seperti itu. Saya potong, saya budaya boleh potong ini. Ya. Boleh potong semena-mena ya. Boleh, silakan Pak Di Agus. sini saya agak berkuasa, Ya. kalau di Dewan itu Mas Bayi. Gini, tadi, makanya coba kita bisa pelajari tadi bakat kebersatuan itu adalah watak otentik. Kita bisa pelajari saripati nilainya. Misalnya, pepatah-pepatah Jawa rata-rata mencerminkan kebersatuan. Mangan orang mangan asal kumpul. Jadi ini kemudian difitnah sebagai pepatah yang anti kemajuan, sebagai pepatah yang tidak produktif, gerodok-geruduk. Padahal mangan orang mangan asal kumpul artinya kumpul atau kebersatuan dijadikan sesuatu yang primer. Soal materi mangan itu sekunder. Kalau sekarang kan sebaliknya, kumpul orang kumpul syuting mangan, itu berarti ada kebalikan, berarti tidak Pancasilais. Yang kedua ada pepatah lagi, rugi satak bagi bati sanak. Jadi nomor satu adalah yang disebut bati atau untung adalah bersaudara. Makanya kalau orang datang bertamu itu apa-apa metu bang, selu bahkan nyembelih naya, rugi tidak apa-apa. Yang penting saya bertambah saudara. Ini watak bangsa kita. Jadi dari pepatah-pepatah tadi sebenarnya sudah bisa membaca bahwa aslinya bangsa kita adalah bangsa yang punya bakat kebersatuan. Ini mumpung ketemu Mas Bayi supaya nanti saya diundang lagi, saya akan tunjukkan kecerdasan optimal saya, Mas. Terima kasih Mas Agus Sukoco.